Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yosua Heru Setiaji. Saudara, sebelum kita melanjutkan daripada khotbah, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih buat rahmat, anugerah-Mu, keselamatan, kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin belajar sebagian daripada firman-Mu. Biar ya Tuhan, Engkau buka pikiran dan hati kami untuk selalu menurut kehendak-Mu, untuk kami selalu mendengar akan firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau urapi kru yang pada saat ini ya Tuhan ikut ambil bagian di dalam aktivitas ini ya Bapa. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan anak-anak-Mu yang menyaksikan streaming pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, khotbah beda daripada yang lain. Saya akan beri satu judul. Judul ini adalah hadiah yang terindah. Saudara, mengapa saya katakan khotbah saya beda daripada yang lain? Saya mempunyai satu perbandingan atau satu pandangan. Demikian. Sistem khotbah saya adalah expository. Yang artinya apa? Saya akan murni menerangkan ayat demi ayat. Banyak orang Kristen yang nggak ngerti, ya sayangnya kita streaming Bapak Ibu ya. Kalau saya mungkin langsung bertatap muka dengan saudara, saya akan tanyakan, Bapak Ibu udah selamat apa belum saat ini? Saya akan katakan, saya akan tanyakan, mungkin bermacam-macam kalau saya tanyakan. Misalkan si A, Bapak A, ya, apakah Bapak udah selamat? Mungkin Bapak tersebut akan katakan, ya moga-moga. Atau mungkin mudah-mudahan, nggak yakin padahal sudah Kristen. Nah, ayat ini benar-benar menerangkan bahwa sesungguhnya sebelumnya kita memang sudah diselamatkan. Itu katakan, itulah sebabnya khotbah saya pada malam hari ini tentang hadiah yang terindah. Saudara, terambil di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oh iya, sebagai catatan nanti saya akan tertera, saudara bisa melihat, bisa belajar ayat-ayat tersebut tertera di dalam deskripsinya, nanti saudara boleh pelajari. Di sini terambil di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat, keselamatan itu oleh iman yang pertama. Kemudian itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini anugerah. Saudara, ini keselamatan ini oleh iman. Kalau kita percaya, kita beriman, kita akan selamat. Modalnya cuma apa? Iman doang, saudara. Nah, kemudian koma, tetapi pemberian dari Allah. Kemudian ayat yang 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita jangan sombong buat keselamatan yang sudah Allah berikan. Bahwa sesungguhnya keselamatan itu ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi alangkah naifnya kalau ada orang sombongnya setengah mati dan dia menomorduakan daripada Allah. Sangat amat sayang, menyesal saya. Ya. Keselamatan itu datangnya dari Allah. Dan itu merupakan satu anugerah Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Mungkin pada saat saudara tanya, Yesus, kenapa kamu kok mati di kayu salib? Dia katakan enggak, saya iseng-iseng aja kok. Iseng-iseng aja daripada nggak ada kerjaan di sorga. Bapak nyuruh saya ke dunia ini untuk menyelamatkan, iseng-iseng enggak. Tapi Allah mempunyai satu proyek yang sangat amat besar. Proyek itu adalah menyelamatkan manusia. Proyek itu adalah Allah nggak mau anak-anaknya jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dirancang sedemikian rupa sehingga Yesus rela anaknya yang tunggal diberikannya untuk dunia ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itu ayat yang pertama. Kemudian dikatakan lagi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu dikatakan, kita lihat saja, mungkin ini ayat sungguh sangat familiar sekali. Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini katakan karena begitu besar kasih. Jadi kasihnya Allah itu merupakan anugerah yang terbesar, hadiah yang terindah buat kita. Sejak mungkin SMP ini adalah ayat wajib buat anak-anak Tuhan. Dulu saya sekolah di YPK Paula di salah satu di Jakarta Pusat. Guru agamanya bilang kamu harus tahu ayat ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, banyak orang Kristen yang nggak ngerti kalau ditanyain kamu udah selamat belum, nggak tahu. Saudara, ayat yang berikutnya adalah di dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, nyanya besar berarti oleh Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti. Jadi kalau ada orang Kristen bilang mudah-mudahan dan lain sebagainya, firman Tuhan dengan jelas dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan selamat dari murka Allah. Kemudian kekudusan. Kita bicara kekudusan, kalau kita sudah dibenarkan berarti kita harus kudus. Banyak anak Tuhan yang nggak ngerti. Satu ketika Bapak Ibu, saya diajak pergi ke satu gereja, perjamuan ceritanya. Perjamuan, kemudian pendetanya bilang gini, berdoa, ayo saudara jemaat Tuhan kita akan berdoa. Pendetanya bilang gini, Bapak di surga, engkau kuduskan tangan hambamu. Saya kaget di situ. Loh, emang dia belum kudus ya? Banyak anak Tuhan yang nggak ngerti kita ini udah kudus apa belum gitu. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, kalau misalkan kita kan udah kudus, kita kemudian berbuat yang tidak kudus, perlu nggak dikuduskan lagi? Nah, ya, ada orang bertanya begitu. Saudara, saya katakan kudus itu cukup sekali. Kita dikuduskan cukup satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kenapa demikian? Ada ayatnya. Di sini dikatakan gini, di dalam Ibrani 10 ayat 10. Ini penting buat saudara-saudara sekalian biar Bapak Ibu nggak kerdil atau bayi-bayi rohani yang nggak ngerti akan firman Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan, cukup bagus. Nah, Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk apa? Untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya ulangi lagi. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita udah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita nggak perlu lagi. Hamba Tuhan apalagi berdoanya, engkau kuduskan hambamu. Satu kali saya juga diajak pelayanan kesembuhan gitu. Ayo kita doakan orang sakit. Sebelum kita menumpangkan tangan Bapa, engkau kuduskan tangan hambamu. Saya kaget loh. Ini Ibrani 10 ayat 10 ini mengatakan kudus untuk selamanya, nggak perlu kita minta lagi. Kemudian kita berbuat lagi, bilang lagi, kuduskan, engkau kudus satu kali untuk selama-lamanya firman Tuhan. Dengan jelas di situ dikatakan. Saudara, firman Tuhan itu begitu jelas, begitu real, begitu nyata, begitu berkuasa atas kehidupan kita. Bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah dan itu merupakan satu anugerah yang terbesar. Kita ingat akan pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib. Pengorbanan Yesus yang begitu dahsyat. Anaknya yang tunggal dia berikan untuk dunia ini. Allah begitu sangat mengasihani daripada dunia ini. Tapi alangkah naifnya jika kita yang sudah diselamatkan, dia jauh daripada Tuhan. Dia menolak akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian lagi di dalam ayat 14 di sini dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saya ulangi sekali lagi, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang telah dikuduskan. Nah, kemudian ayat penunjangnya ada di dalam Yohanes 5 ayat yang kedua dan 4. Yohanes 5 demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut hukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup ini. Gampang sekali Bapak Ibu. Di sini katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia, tolong garis bawahi Bapak Ibu, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Nah, jadi inilah hadiah yang terindah di dalam Natal, bahwa sesungguhnya kita tidak perlu lagi meminta-minta pengampunan dosa, karena Yesus mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Dan pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat dengan iman percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Satu kesaksian saya tutup dengan kesaksian demikian. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Bapak, kalau engkau terima Yesus, engkau akan punya mobil banyak. Enggak. Bapak atau ibu, kalau engkau terima Yesus, engkau akan sembuh. Enggak. Itu secara jasmani, secara daging. Tetapi yang saya katakan, pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, engkau akan mendapatkan keselamatan. Nah, saya akan saksikan begini. Ayah saya telah meninggal 30 tahun yang lalu. Ayah saya adalah Muslim. Sedangkan ibu saya Kristen ya. Nah, pada saat ayah saya mengalami suatu penyakit komplikasi, dirawat di rumah sakit Islam Jakarta ya, di Cempaka Putih, itu kurang lebih komplikasi ada 3 bulan kalau nggak salah ya, dirawat di rumah sakit tersebut. Nah, pada saat hari-hari, saya pernah saksikan kalau nggak salah di YouTube saya yang lalu, dikatakan bahwa pada saat pagi saya datang nengok daripada ayah saya, dia katakan, saya melihat satu sosok baju putih, kemudian rambutnya panjang, bawa tongkat, berjenggot, dan itu saya nggak tahu itu siapa. Saya katakan itu Yesus. Kalau ayah percaya itu Yesus, saya nggak katakan kesembuhan, tapi yang saya katakan kalau ayah percaya pada sosok itu namanya Yesus Kristus, ayah akan selamat. Apakah ayah percaya? Dia dengan nangis di pipinya, di ujung daripada matanya, dia katakan, iya Her, ayah percaya bahwa itu Yesus juru selamat. Dan hati saya sangat bersuka cita. Saya tidak tawarkan jika ayah menerima Yesus, ayah akan sembuh, tidak. Kalau ayah percaya ayah akan kaya, enggak. Itu bukan ajaran yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Jadi pada saat kita percaya dengan iman, mengatakan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita percaya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat keselamatan sudah Engkau berikan kepada kami, kekudusan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami tidak lagi menerka-nerka kami selamat atau tidak, tapi dengan iman, dengan keyakinan bahwa kita telah diselamatkan, kita telah dikuduskan, kita tidak lagi masuk ke dalam neraka, tetapi kita masuk dalam kerajaan surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menerangi kehidupan kami, dan kami menjadi yakin untuk kami tetap tinggal bersama Engkau ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang saya katakan amin. Shalom.